ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan terhadap efisiensi anggaran yang pada saat itu belum ada penekanan bahwasanya ini tidak berdampak pada pendidikan, ini tidak berdampak pada bagian-bagian ini. Jadi kita merasa bahwasanya kita gimana ya, informasi ini sangat gantung sekali menurut kita. Kalian anak-anak muda adalah harapan kita semua. Hai guys, akhir-akhir ini Indonesia banyak diramaikan begitu ya dengan tagar dan juga gerakan Indonesia Gelap. Nah, ini merupakan sebuah aksi protes yang muncul karena adanya ketidak setujuan begitu ya terhadap pemerintahan Prabowo Gibran yang dianggap tidak pro kepada kesejahteraan masyarakat begitu. Bahkan nggak cuman mahasiswa di Jakarta aja, ada mahasiswa di Makassar, Surabaya, dan juga daerah-daerah lainnya yang memiliki tujuan untuk menyoroti isu-isu seperti korupsi, ketidakadilan, dan juga kebijakan yang mereka anggap merugikan masyarakat. Nah, ada beberapa tanggapan nih dari beberapa pihak. Seperti contohnya salah satunya dari Prasetyo Hadi, yaitu Menteri Sekretaris Negara, yang menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hal yang wajar dan mengajak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mereka. Prasetyo juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus menerima masukan sebagai bahan perbaikan dan menekankan bahwa efisiensi anggaran yang diangkat dalam aksi tersebut telah diluruskan serta tidak berdampak negatif pada pendidikan. Selanjutnya, Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, bereaksi keras dengan menyatakan bahwa jika ada yang mengatakan Indonesia gelap, maka orang tersebutlah yang gelap, bukan negara. Ia menolak klaim bahwa kondisi Indonesia buruk dan meminta semua pihak untuk tidak mengklaim situasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu juga, Mahfud MD, mantan Menko Polhukam 2019 sampai 2024, yang mengakui bahwa meskipun ada kritik yang perlu diperhatikan, tidak semua kebijakan pemerintah dapat dianggap buruk. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap beberapa masalah, namun juga menekankan pentingnya melihat aspek positif dari kebijakan yang ada. Nah, terkait dengan tagar dan juga aksi Indonesia Gelap ini, guys, aku mau ajak kalian untuk berbincang langsung bersama dengan mahasiswa UKI, yaitu Yuken Riusman Hulu. Halo Bang. Halo. Bang Yuken tadi panggilannya ya? Ya, Yuken. Bang Yuken, Bang, kita mau bahas mengenai Indonesia Gelap ini. Siap. Ini gimana sih ada gerakan ini berawal dari mana, berdasar dari apa? Oke, jadi sebenarnya gerakan ini berasal dari kebijakan pemerintah tentunya yang kita tahu terhadap isu-isu nasional yang menjadi perbincangan publik saat ini. Mulai dari yang pertama itu Bahlil, ya, ketika mengeluarkan kebijakan dalam satu hari itu melarang menjual gas LPG secara bereceran, maka itu kan menjadi perhatian kita sebagai mahasiswa dan itu adalah merupakan dasar sehingga ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan terhadap efisiensi anggaran yang pada saat itu belum ada penekanan bahwasanya ini tidak berdampak pada pendidikan, ini tidak berdampak pada bagian-bagian ini. Jadi kita merasa bahwasanya kita gimana ya, informasi ini sangat gantung sekali menurut kita. Artinya tidak ada penekanan bahwasanya ini kita mengeluarkan kebijakan ini dan arahnya ini seperti ini. Jadi seperti itu dasarnya. Oke, kalau yang didasari hal alasan tadi itu apakah pure dari mahasiswa kah atau adakah narasi yang ditunggangi antek-antek begitu di belakangnya atau gimana nih? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini udah lama sih. Ini hanya apa ya? Bagi kita ini hanya seremoni biasa. Tapi perlu kita tekankan bahwasanya gerakan ini memang nggak ada yang menungganginya. Emangnya mahasiswa sebanyak itu mampu ditunggangi oleh oknum ataupun beberapa pihak? Saya rasa tidak. Karena pergerakan ini mulai dari pusat sampai ke daerah. Bahkan kemarin ada beberapa provinsi yang ikut turun juga. Kemarin itu sempat kita dihubungi kawan-kawan dari BEM Seriau, itu mereka turun terhadap isu nasional seperti ini. Dan itu nggak ada ditunggangi sama siapapun, walaupun sekarang mahasiswa sedang dilema ya ketika kita di framing bahwasanya ini mahasiswa, ini ditunggangi sama partai politik, itu udah biasa menurut kita sih. Itu aja sih Mbak ya. Nah, ini kan banyak ya, ada banyak apa namanya yang dituntut begitu. Ya. Bahkan kemarin terakhir pun aku mendengar bahkan di Jakarta itu ya, yang patung kuda itu ada lebih dari 20, bahkan meningkat terus gitu. Sebenarnya yang menjadi fokus utama itu apakah efisiensi anggarannya, ataukah fokus yang tadi kan ada korupsinya, ataukah yang mananya nih? Sebenarnya
semua jadi fokus, tapi paling fokusnya ini terhadap efisiensi tadi yang memang tadi saya sampaikan bahwa saya nggak ada penekanan terhadap efisiensi anggaran pendidikan. Artinya ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan itu bahwasanya ada efisiensi anggaran pendidikan, tapi mereka nggak memberikan poin-poin itu bahwasanya kenaikan ke UKT itu tidak akan terjadi di awal-awal sebelum ini menjadi isu nasional. Nah, kita kan mahasiswa ini perlu memahami bahwasanya pendidikan ini adalah dasar ataupun pondasi kekuatan bangsa. Jadi ketika efisiensi anggaran terhadap pendidikan ini kami rasa itu tidak maksimal ya. Untuk anggaran pendidikan ini harus diefisiensikan. Kenapa Mbak kita berbicara dalam hal ini? Memang ada beberapa pemerintah menyampaikan bahwasanya ini kita itu mau efisien agar maling-maling itu enggak masuk ke dalam sana kan gitu. Nah, perlu kita tahu bahwasanya harusnya pemerintah juga melakukan riset ya. Apa sih dampaknya nanti ke depan? Seperti apa ya? Kenapa bisa terjadi efisiensi? Berarti salah satu itu adalah kelalaian pemerintah. Karena kenapa? Kurangnya pemantauan ya. Artinya mereka kurang memantau dari daerah itu seperti apa yang terjadi. Kemana anggaran itu? Nah, itu kan yang perlu kita perhatikan juga. Kok pemerintah lalai dalam hal itu? Kalau memang pengawasannya kuat, pengawasannya ketat, saya rasa nggak perlu efisiensi di pendidikan. Itu sih menurut kami sih Mbak. Kalau dari Mas Yuken sendiri nih, adanya efisiensi anggaran tuh harusnya anggaran yang kayak gimana sih yang harus diefisiensi itu? Nah, itu kan yang harus perlu kita perhatikan ketika pemerintah menyampaikan anggaran yang kita efisiensikan itu adalah anggaran contohnya rapat-rapat yang nggak jelas, dinas luar gini-gini. Oke, kita sepakat dalam hal itu, nggak masalah. Kalau secara pribadi ya, saya sepakat. Oke, itu sah-sah aja. Tapi ketika ini akan berdampak pada UKT ataupun berdampak pada beasiswa, itu yang perlu kita lawan. Jangan sampai terjadinya kenaikan UKT ataupun berdampak pada pengurangan penerima beasiswa. Oke. Itu Mbak. Nah, kita beralih nih. Ini kan selain efisiensi anggaran, program MBG juga menjadi fokusnya. Ya. Nah, ini dianggap juga sebetulnya itu kan pro rakyat gitu. Tapi kenapa mahasiswa malah melihat sebaliknya? Kalau dari Mas Yuken sendiri ngeliatnya gimana? Sebenarnya secara pribadi kita setuju makanan bergizi gratis itu. Itu kita setuju. Itu harus perlu kita sampaikan, kita setuju. Tapi yang paling penting di situ kita harus perlu pengawasan dan perlu dievaluasi. Karena kenapa? Sesuai dengan apa yang terjadi berita-berita nasional, adapun makanan-makanan yang tidak sesuai. Ketika banyak siswa yang komplain, ketika makanannya basi, nah itu kan perlu kita pertanyakan. Kenapa? Apakah memang masakannya ini asal jadi atau bagaimana? Nah itu kan nantinya kan kita merasa bahwasanya itu bukan makan sehat, tapi itu makanan buruk menurut kita. Nah itu makanya kita selalu menjadikan bahwasanya memang kita dukung makan bergizi ini, tetap kita dukung. Tapi diseimbangkan dengan pendidikan. Bagaimana kita, perut kita kenyang tapi otak kita nggak ada, isinya nggak ada, bagaimana ceritanya? Kan begitu Mbak. Ya. Berarti mahasiswa menganggapnya ini nggak berbanding lurus begitu lah ya. Tidak. Efisiensi anggaran dengan MBG program yang dibuat Nah itu. iya enggak. Berarti itu yang dianggap mahasiswa itu nggak pro ke rakyat gitu? Ya itu. Oke. Ya seharusnya gini, harus diseimbangkan. Jangan pendidikan itu dijadikan sebagai program bukan prioritas utama gitu. Kalau boleh, pendidikan menjadi prioritas utama dan MBG juga menjadi prioritas utama. Kesehatan menjadi prioritas utama. Itu jauh lebih baik. Tapi jangan dibalik gitu loh. MBG jadi prioritas utama, kan begitu. Mas Yuken, Bang Yuken itu sempat menyinggung mengenai kesehatan. Nah itu ada juga program cek kesehatan gratis juga. Selain juga ada program makan bergizi itu tadi. Nah pemerintah juga memberikan respon tentang beasiswa juga nih yang nggak dikurangin katanya waktu itu. Nah ini apakah memang belum sesuai juga dengan harapan? Apakah gimana nih? Kalau bicara sesuai dengan harapan gini loh. Pemerintah ini kan kadang-kadang menurut saya aneh ya. Anehnya gimana? Ketika kita udah mulai bergerak, ketika kita udah mulai melakukan perlawanan, baru loh. Jawaban keresahan kita itu baru dijawab sama mereka. Kenapa sebelumnya ketika itu nggak menjadi perbincangan publik? Tentunya dalam membuat suatu kebijakan mereka sudah melakukan riset. Mereka sudah melakukan survei bahwasannya dampaknya itu seperti ini. Nah kenapa ketika kita bergerak, baru ini loh. Ini nggak berdampak pada beasiswa, ini nggak berdampak pada UKT. Kenapa tidak di awalnya loh ditekankan bahwasannya ini nggak akan berdampak? Nah itu kan menjadi persoalan bagi kita juga. Seolah-olah mahasiswa ini dijebak dalam satu
framing isu nasional loh. Nah itu. Oke, paham. Oke. Nah, ini kan kemarin juga sempat dilakukan nggak cuma sehari 2 hari gitu ya, lebih dari 2 hari itu bahkan ya. 1 minggu kayaknya itu. 1 minggu, iya. Itu di Jakarta bahkan sampai keluar ya, gitu kan. Itu gimana nih? Udah ada responkah? Dapat responkah dari pemerintah atau responnya udah sejauh apa sekarang nih? Di hari terakhir itu Kamis ya kalau nggak salah ya. Memang dari Menteri apa namanya? Menseknek. Iya, itu kan kemarin turun ya. Dan dia menjawab apa yang menjadi keresahan kita dan apa aspirasi kita itu mereka terima. Dan sampai saat ini memang belum ada perkembangan menurut kita. Kita masih belum dapat informasi konkret bahwasanya oke, kita ACC-kan tuntutan ini ya. Tapi saat ini masih belum ada jawaban sama sekali menurut kami ya. Terus, belum kami dapat juga jawabannya. Terus langkah dari mahasiswa sendiri gimana nih untuk kelanjutannya mengenai Indonesia Gelap ini? Ya kami ketika pemerintah masih belum memberikan jawaban yang spesifik, ya mungkin pergerakan ini akan terus berlanjut. Karena kenapa? Kami nggak mau perjuangan kami ini berakhir dengan sia-sia dan tidak ada hasil. Jangan nanti ketika pemerintah datang seperti pahlawan, tapi nggak ada hasil nantinya. Kan begitu. Itu kan nihil jadinya kan. Nah itu Mbak. Tapi kemarin selama kita bahas kemarin tentang unjuk rasanya dulu kali ya. Oh, unjuk rasa boleh lah. Boleh. Abang kemarin ikut turun juga berarti? Ikut turun. Dari hari Senin sampai Rabu lah. Kamisnya saya nggak turun. Oke. Nah itu apakah ada halangan-halangan dari pemerintah kah atau semuanya berjalan mulus atau gimana? Sebenarnya dalam segi pergerakan kita memang sampai saat ini belum ada halangan ya dalam pergerakan. Tapi memang di lapangan itu kan kita nggak bisa mengendalikan situasi. Ketika kita bentrok sama polisi, yang hari Rabu terakhir itu pas kita turun di DPR, itu kita bentrok sama polisi juga. Saya rasa masih bisa dikondisikan. Karena kita mampu mengendalikan kawan-kawan ini, jangan sampai radikal di lapangan. Karena kita itu kaum-kaum intelektual yang memang harus menyampaikan aspirasi secara akademis. Seperti itu Mbak. Kalau tadi Bang Yuken bilang itu belum ada tuntutan yang terjawab tadi ya? Iya. Belum ada tuntutan yang terjawab. Ini berarti pandangan mahasiswa sekarang terhadap pemerintah itu udah bagaimana? Nah ini, jadi kan kita melihat bahwasanya pemerintah saat ini kalau mereka mau main-main sama kita, ya kalau mereka mengabaikan apa yang menjadi aspirasi kita, ya kita juga bisa melakukan perlawanan lebih besar lagi daripada hari kemarin, ya. Kalau memang pemerintah mau merespon hal ini, kita bukan mau mengancam ya, ini bukan ancaman ya. Tapi ini kan keresahan kita ya, kegelisahan kita mahasiswa. Artinya ketika mereka merespon dengan baik, tapi walaupun kemarin ada respon ya, dari kementerian ya, mereka datang ya. Walaupun hari ini masih belum ada jawaban yang spesifik terhadap tuntutan itu, ya kami rasa nanti kita lihat aja situasinya seperti apa. Karena kan masih musim ini ya, bulan Ramadan ya, jadi kita harus jaga itu juga dah. Nah itu. Nah terus kalau ini kepuasan masyarakat 80% terkait pemerintahan sekarang, kenapa terasa seperti berbeda dengan mahasiswa? Oke, jadi ini kan kita nggak tahu ya sudut pandang masyarakat seperti apa. Tapi kalau pandangan kami mahasiswa melihat situasi di saat ini, ya memang itu nggak perlu dipungkirin kalau pandangan kita dengan masyarakat berbeda. Kalau mereka merasa puas hari ini kan, ya kita kan belum tentu juga puasnya seperti apa dulu kan begitu. Kalau memang sistem polling di media-media ya itu biasa sih menurut kami. Tapi kalau bicara tentang mahasiswa, kami rasa kebijakan-kebijakan saat ini memang nggak berpihak kepada rakyat. Karena kenapa? Ketika kita menyoroti tentang isu nasional, proyek nasional di Papua, ketika masyarakat adat digusur di sana, tanah mereka diambil atas nama negara, nah itu kita nggak terima hal-hal seperti itu. Bahkan banyak isu-isu nasional, baik bukan hanya tentang masyarakat adat, tanah adat, bahkan sampai saat ini kasus korupsi yang begitu membabi buta menurut kita ini kan makin gelap lah Indonesia ini. Kalau uang negara ini dikorupsi oleh sekelompok orang. Jadi kan tentunya sebagai mahasiswa yang nggak ada solusi lain. Kita harus mengingatkan mereka dengan cara perlawanan seperti ini. Tapi berarti akankah nanti selanjutnya akan dimulai lagi unjuk rasa lagi karena tadi menurut kesaksian Bang Yuken belum ada respon gitu ya? Ataukah kira-kira apakah yang nanti akan dilakukan mahasiswa selanjutnya kepada pemerintah nih, Bang Yuken? Aduh. Udah bisa dilihat kah? Udah bisa? Sepertinya agak berat sih. Saya nggak bisa menceritakannya di sini. Karena kenapa? Gerakan ini nanti akan gerakan serentak. Secara pribadi, saya juga sedang melakukan operasi kampus.
Gimana tuh maksudnya? Ya, melakukan konsolidasi di setiap kampus. Khususnya di Jabodetabek ini. Dan ada beberapa di jaringan 28 provinsi, kita sudah menghubungi mereka semua. Ketua-ketua BEM dan non-BEM pemuda semua sudah terkonsolidasi. Tinggal menunggu momentum yang pas. Oke. Bang, tapi aku penasaran deh, kalau kayak gitu tuh, itu kan berarti mengajak kerjasama banyak kampus ya? Oh ya. Tapi nggak semua kampus itu sebenarnya, adalah kita sebut kampus ya pasti yang apatis tuh Ya, ada. iya. Yang nggak mau ikut campur masalah Iya, iya. ginian ada. Kalau kayak gitu cara abang dan mahasiswa lainnya itu mengajak mahasiswa yang apatis atau bahkan kampus yang apatis tuh gimana sih? Secara pribadi saya punya strategi sendiri. Gimana? Sebenarnya saya nggak mau bongkar di sini, tapi nggak apa-apa lah. Seremoni aja ya. Kita secara pribadi saya melakukan pendekatan emosional kepada mahasiswa. Kalaupun dia bukan ketua BEM, tapi dia suka dalam pergerakan, saya akan rangkul itu. Begini loh, kita harus bahas ini, situasi saat ini seperti apa. Ya, sehingga kita yakinkan mereka bahwasanya memang yang kita perjuangkan ini benar. Itu loh. Dan sampai saat ini gerakan itu berhasil. Oke, berarti sudah banyak yang mulai melek politik juga mengenai itu, mengenai masalah Indonesia gelap itu. Udah masif berarti ya gerakan ini ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan masif ya, berarti udah banyak orang juga. Tapi Bang, cara paling gampang, cara paling ampuh abang buat, gimana kita bilangnya, merayu mungkin mereka supaya mereka melek politik itu biasanya kalau ke anak muda yang bodoh amat itu ngomongnya kayak gimana sih Bang? Ya kita harus menyadarkan mereka terhadap situasi saat ini dulu apa yang terjadi. Caranya, karena kan beberapa, maksudnya sebagian orang tuh ada yang ya udahlah itu yang atas-atas aja, atau ya udahlah itu urusan lu aja sebagai mahasiswa, gue dukung dari sini aja, atau dukung dari sosial media aja mungkin kayak gitu. Tapi kalau memang ada respon seperti itu mereka dukung di sosial media nggak masalah bagi kita. Tapi kalau memang ada yang betul-betul apatis bodoh amat dan nggak mau tahu tentang situasi saat ini, nah kita harus melakukan pendekatan. Kenapa? Kok bisa ya seperti itu? Apakah mereka nggak tahu atau memang nggak mengupdate berita? Atau mereka fokus pada TikTok mereka. Kan generasi Gen Z saat ini kan fokus pada teknologi. Nah, secara pribadi dan saya punya tim sendiri. Ibarat polisi mereka punya intelijen, kan gitu. Tapi kita juga punya gerakan akar rumput ini. Puji Tuhan berjalan dengan lancar. Sampai saat ini ada 13 provinsi sudah mulai masuk ke sana. Berarti ini, timnya berarti untuk apa nih tujuannya? Isu-isu nasional ini. Untuk isu-isu nasional udah ada 13 provinsi. Ya udah. Ini ya masih belum semua ya, masih 13 udah memang fight. Ya, ada sekitar 78 kampus yang sudah ini. Luar biasa. Ya, tapi masih ada Bang yang kampus yang diajak nggak mau ikut itu masih ada? Oh masih ada juga dan kita nggak perlu memaksakan itu Mbak. Kalau kita paksakan nanti kan dipikir gerakan kita ini gimana ya. Janganlah, ini kan kembali kesadaran kita. Nah, kan gitu. Kalau yang ikut itu, yang ikut unjuk rasa gitu ya, itu kan pasti udah dibilang kalau nggak boleh yang terlalu, apa tadi Abang bilangnya nggak boleh anarkis dan juga nggak boleh yang terlalu keras frontal gitu ya. Oke. Tapi ada nggak sih Bang yang ternyata keras kepala gitu loh, justru mereka yang bikin rusuh gitu tuh gimana Bang? Oh iya ada, karena kan di situasi lapangan itu kan kita nggak tahu lah ya, karena memang suasananya seperti apa dan itu memang di luar daripada kendali kita. Karena kenapa? Kita mahasiswa ini adalah kaum intelektual yang memang harus menyampaikan aspirasi secara akademis, pakai nalar, ya kan gitu. Jangan sampai mengundang rasa kebencian lah, jangan. Karena kenapa? Saya satu-satunya mendukung Presiden Prabowo, salah satu ya, mendukung Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi. Saya rekam jejak medianya itu ada Mbak. Saya menyampaikan itu bahwasanya kita akan mendukung itu Mbak. Karena itu akan membahayakan negara ini Mbak. Sangat membahayakan sekali. Bisa-bisa karena kemarin kalau nggak salah 2018 itu Pak Prabowo menyampaikan 2030 itu Indonesia itu akan hilang. Nah itu yang kita khawatirkan. Jangan sampai itu. Walaupun saat ini dia merasa bahwasanya Indonesia ini masih belum gelap. Tapi berarti Abang masih punya harapan pasti ya untuk pemerintahan Prabowo Gibran ini untuk memberantas korupsi tersebut? Sudah terbukti saat ini. Bapak Presiden Prabowo udah mulai melakukan langkah itu. Saat ini kan kita melihat bahwasanya kasus korupsi Pertamina saat ini aduh gila nggak tuh Mbak? Sangat gila sekali. Dan kalau boleh kan Menteri BUMN ini harus dievaluasi juga. Kan begitu.
Mungkin nanti Indonesia Gelap bertambah lagi poinnya tuntutannya Banyak ya, Mbak, karena ini ya. banyak Mbak. Banyak sekali. Baru pause berapa, 1 bulan berarti ya? Pause 1 bulan udah bisa bertambah berapa poin tuh Aduh. Bang kira-kira Bang? Kita udah hitung-hitung Mbak, nggak bisa kehitung nanti. Banyak. Karena kenapa? Bukan hanya di pusat ini kita fokus Mbak. Tapi di daerah-daerah itu kita harus memperhatikan juga Mbak. Karena itu dasar dari bawah Mbak. Nah Bang, tadi aku mau fokusin ke yang hukum adat yang di Papua itu. Oh iya. Itu kan sebetulnya udah lama banget ya? Udah lama. Udah lama banget kita disahin undang-undangnya itu. Iya. Itu udah ada perkembangan atau gimana kah? Atau ada kah? Abang tahu kah kenapa pemerintah belum segera untuk mengesahkan undang-undang tersebut atau gimana? Nah kita nggak tahu apa dilemanya pemerintah ya. Kenapa masih belum mengesahkan itu. Tapi setahu kami kan kolaborasi juga sama kawan-kawan dari Papua. Kemarin pas kita turun di SDM itu terhadap kebijakan Bahlil ya. Representasi orang timur itu kan, si Bahlil ini kan. Banyak kawan-kawan kita orang Papua turun. Kembalikan tanah adat kami. Jangan ambil, kami hidup di situ. Kami sebagai mahasiswa juga nggak boleh diam terhadap isu seperti itu, Mbak. Karena kenapa? Itu kan berdampak kepada masyarakat. Kan mereka itu mencari hidup itu di hutan-hutan itu, Mbak. Bagaimana nanti kalau memang itu ya atas nama negara mereka membuat proyek strategis nasional terhadap ketahanan pangan, seperti ini pengalaman kita ya, food estate ya. Ketika proyek itu targetnya itu singkong, tapi yang dipanen jagung kan gimana ya bilangnya? Aneh nggak Mbak? Gimana? Apakah udah disulap atau bagaimana itu? Itu kan menjadi pertanyaan kita. Artinya mahasiswa ini kan selalu punya dasar. Kenapa kita selalu menggaungkan ini? Dan kita tetap mengingatkan pemerintah. Kami mendukung pemerintah ketika kebijakan itu pro rakyat. Kami tetap dukung. Tapi ketika melenceng daripada kepentingan rakyat ataupun kepentingan kita mahasiswa, aduh, kita nggak bisa diam. Berarti sampai sekarang apakah gerakan Indonesia Gelap ataupun tagar Indonesia Gelap ini masih berjalan, Bang? Sampai saat ini tetap berjalan, tapi masih belum diupdate lagi. Karena kita menunggu respon dari pemerintah. Bahwasanya mereka akan meminta kita untuk berdialog di sana. Oke, berarti terakhir update-nya sampai mana nih? Yang hari Kamis kemarin. Oh, yang hari Kamis itu kemarin. Aja pas menteri itu turun. Kan kemarin Jumatnya tuh sebetulnya masih ada turun lagi. Masih ada. Terus itu berarti belum ada. Ya udah, berarti update-nya bisa dikatakan mandek lah ya sampai situ. Ya, sampai saat ini masih belum ada update-nya. Oke, mungkin nanti bakalan bertambah tuntutannya mungkin ya, Bang. Oh udah, kita udah mulai share-share berita ini. Dan sekarang berita yang sedang menjadi perbincangan ini adalah kasus korupsi. Aduh, kita lawan itu Mbak. Tapi kayaknya Bang, korupsi susah gak sih Bang? Kalau misalkan kita bilang susah tuh sampai apa ya, optimis apa Abang bisa, ya seoptimis apa Abang merasa korupsi ini bisa tuntas gitu Bang? Kalau dibilang optimis juga, ya tetap optimis ya. Karena kenapa kita punya harapan kepada Presiden Prabowo. Harapannya apa ketika ia menyampaikan bahwasanya ia akan memberantas korupsi, maka kita juga sepakat dan terbukti hari-hari ini. Oke. Ya. Bang, mungkin terakhir juga mungkin harapan Abang dan juga mewakili mahasiswa begitu ya kepada pemerintah Bang, boleh disampaikan? Kepada Bapak Presiden Prabowo dan seluruh pemerintah, kalau mengeluarkan kebijakan jangan langsung jadi dalam 1 hari. Tolong diperhatikan lebih dahulu ya. Mungkin saya sebagai mahasiswa yang berasal dari daerah 3T perlu perhatian pusat ataupun perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk melihat situasi daerah kami. Karena di sana banyak sekali persoalan yang memang harus dituntaskan. Itu aja Mbak. Siap Bang Yuken, terima kasih atas waktunya Bang. Mungkin nanti kita akan berbincang lagi setelah bulan Ramadan. Mungkin akan ada kelanjutannya ya. Mengenai Indonesia Gelap ini, semoga nanti akan ada update-nya dan juga pemerintah segera melirik dan juga nggak cuma dilirik doang, mungkin semoga ada eksekusinya lah ya. Eksekusinya pastinya tentunya ya. Oke teman-teman, itu dia tadi perbincangan mengenai Indonesia Gelap. Tentunya kalau kalian mungkin ada pertanyaan tambahan atau mungkin ada request lagi bersama Bang Yuken, boleh banget komen juga di bawah. Nanti kita akan di next episode. See you teman-teman.